Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dia Ivanovic. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sehat selalu, diberikan keselamatan, dilancarkan ibadah puasanya, diberikan rezeki yang berkah dan halal dimanapun teman-teman berada. Teman, saya nggak pernah menyangka sekali ya, dan saya sangat kagum dengan hal ini, kagum dengan Malaysia karena Malaysia mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara yang maju. Bahkan Malaysia mampu menggeser posisi negara-negara maju itu, ditempati Malaysia untuk saat ini di peringkat dunia. Kalau mau dikata hebat, memang sangat hebat. Karena menurut saya ya, kalau nggak salah ya, Malaysia ini kan belum masuk dalam daftar negara maju. Akan tetapi Malaysia ini mampu melewati dan mampu bersaing dengan negara-negara maju untuk mendapatkan peringkat dunia. Dan peringkat itu adalah peringkat yang baik gitu, membawa nama yang baik untuk Malaysia. Oke teman-teman, di sini saya punya beberapa sumber dari Global Peace Index yang menyatakan bahwa Malaysia menduduki peringkat 10 untuk negara teraman di dunia. Tahniah untuk Malaysia. Dan ternyata sebelumnya itu Malaysia menduduki peringkat ke-12 ya, kalau tidak salah. Berarti Malaysia ini ada suatu peningkatan gitu. Pantas saja ya teman-teman, Malaysia itu banyak sekali turis-turis, pelancong dan wisatawan berdatangan bukan hanya dari negara-negara tetangga, tetapi juga dari negara-negara yang jauh sekali. Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh Global Peace Index di tahun 2024 yang menyatakan bahwa Malaysia menduduki peringkat ke-10 dunia dan peringkat kedua di Asia. Selamat untuk pemerintahan Malaysia, selamat untuk rakyat Malaysia yang dikenal akan negara yang damai, tenang, dan aman untuk wisatawan. Bukan hanya wisatawan ya, untuk warga lokal, warga pendatang juga. Dan meskipun Malaysia itu adalah negara multikultural, tetapi Malaysia itu mampu menyatukan semua bangsa yang ada di dalamnya. Adapun alasan-alasan survei itu mengatakan bahwa Malaysia negara teraman, itu bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Tingkat konflik yang rendah. Ya, memang ya, kalau saya perhatikan beberapa tahun belakangan ini ya, setelah saya mengikuti perkembangan Malaysia, saya rasa Malaysia itu untuk demo-demo itu hampir tidak ada. Untuk gesekan antar ras juga ya, misalnya hampir tidak ada. Adapun tapi nggak sampai kisruh banget gitu. Nggak sampai yang anarkis, bakar sana bakar sini, itu sepertinya nggak ada ya kalau di Malaysia ya teman-teman ya. Malaysia memiliki sistem hukum yang ketat. Ini yang paling saya suka di Malaysia teman-teman. Saya paling suka dengan negara Malaysia itu adalah hukumnya yang ketat ya. Jadi hukum di sana itu tidak bisa dibuat main-main, seperti tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Siapapun yang melanggar hukum pasti kena sanksi. Kalau saya perhatikan di Malaysia itu sangat ketat sekali. Warga asing, pendatang asing yang tidak punya dokumen resmi dideportasi gitu ya. Pejabat-pejabatnya pun sama, nggak suka disuap gitu ya. Saya tidak mau cerita negara saya ya teman-teman ya. Ini di negara Malaysia yang saya tahu. Beberapa bulan belakangan kan sangat gencar-gencarnya pejabat imigrasi di Malaysia itu kan melakukan razia untuk pendatang-pendatang yang tidak punya dokumen resmi ya. Ya, itu saya sangat
respect sekali. Saya sangat kagum sekali dengan ketegasan mereka. Saya tuh juga sangat ingin sekali teman-teman, kalau ada pendatang asing di negara saya, migran gelap di negara saya itu langsung dideportasi gitu, dipulangkan ke negaranya langsung, nggak perlu proses ini itu. Kalaulah dengan warga sendiri itu sepertinya sangat tegas gitu, tapi kalau untuk warga asing kok rasanya itu susah gitu. Dan untuk koruptor juga di Malaysia itu rasanya saya juga kurang dengar banyak ya tentang para koruptor yang ada di Malaysia. Sepertinya memang karena hukumnya ketat, hukumnya dijalankan dengan baik, akhirnya untuk pejabat-pejabat di Malaysia yang koruptor itu nggak berkutik ya teman-teman ya. Mohon komen di bawah ya. Dan untuk lain-lainnya teman-teman bisa baca ya. Dan nggak sampai di situ, nggak hanya peringkat dunia untuk Malaysia, ternyata Malaysia jadi destinasi liburan paling aman di Asia tahun 2025. Dan untuk destinasi liburan teraman di dunia ini, Malaysia menduduki peringkat ke-8 dari deretan 10 negara. Wow, benar-benar gak nyangka sekali teman-teman, Malaysia itu mencetak rekor, mencetak peringkat yang baik di dunia. Pantas saja kalau kita pergi liburan di Malaysia itu merasa sangat aman, sangat nyaman. Tingkat kebisingannya juga sangat rendah, meskipun banyak sekali orang-orang yang bergerombol, berkerumun, tetapi menurut saya di Malaysia itu tenang gitu, nggak ada suara teriakan sana sini. Dan pantas saja kalau kita membawa sesuatu di Malaysia itu terasa aman gitu, meskipun kita bawa backpack taruh belakang. Kalau di Indonesia, di tempat-tempat ramai itu pasti ada peringatan seperti ini. Harap yang membawa dompet atau tas ditaruh di depan. Tapi saya di Malaysia itu belum menemukan adanya peringatan seperti itu. Dan inilah yang menjadikan para pelancong dan wisatawan itu sangat betah sekali untuk berlibur di Malaysia. Sebab di semua tempat itu saya rasa tidak ada bayar parkir, tidak ada bayar sewa tempat duduk, tidak ada bayar sewa tikar. Itu sepertinya nggak ada di Malaysia. Itulah mengapa para wisatawan itu sangat tenang, sangat merasa nyaman sekali ketika mereka berlibur di Malaysia. Dan memang kalau dibandingkan dengan Indonesia, di setiap tempat wisata itu kita baru masuk aja nih, baru masuk itu sudah ada tukang parkir. Kita masuk itu hitung harga motor, kita masuk itu dihitung lagi berapa orang yang masuk. Jadi pungutan-pungutan liar di Indonesia itu memang sangat meresahkan gitu. Sekali lagi saya ucapkan tahniah untuk Malaysia karena mampu mensejajarkan negaranya di kancah dunia dengan negara-negara maju. Pertahankan terus prestasi di tingkat dunia untuk Malaysia. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila informasi yang saya dapatkan ini kurang benar ya teman-teman. Dan apabila ada salah kata dari saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Dan apabila ada kurangnya, teman-teman bisa berikan masukan untuk saya, bisa komen di bawah ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya Dia Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.